Pada kali ini kita akan membahas mengenai dogma sentral, di mana dogma sentral ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu yang akan kita bahas adalah replikasi, yang kedua transkripsi, dan yang ketiga adalah translasi. Di mana replikasi ini adalah proses perbanyakan DNA. Jadi DNA yang awalnya hanya misalnya satu saja ya, dia terdiri dari 2 untai, kemudian nanti ketika diperbanyak menjadi 4 untai, kemudian nanti menjadi 8 dan seterusnya. Kemudian setelah DNA ini direplikasi, maka kemudian DNA ini nanti digunakan sebagai template ataupun cetakan untuk membuat messenger RNA. Nah, proses penggunaan DNA ini sebagai template untuk pembuatan RNA kita sebut sebagai transkripsi. Dan tahap berikutnya adalah tahap translasi, yaitu mentranslatekan informasi genetik yang dibawa dari DNA melalui messenger RNA, dan proses ini kita sebut sebagai translasi, di mana RNA digunakan sebagai template juga atau sebagai cetakan juga untuk membuat asam amino. Nah, pada kali ini sebetulnya kita akan membahas hanya mengenai replikasi saja. Nah, kini di sini kita lihat ya, ada beberapa basic dasar terlebih dahulu. Yang pertama ini adalah DNA, di mana DNA ini terdiri dari nukleotida. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai genom. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai gen, dan kita juga sudah membahas mengenai DNA, di mana genom itu adalah keseluruhan informasi genetik yang ada di dalam makhluk hidup itu. Nah, di dalam sebanyak atau sepanjang itu genom terdapatlah gen-gen atau DNA yang mengkode. Nah, DNA yang mengkode inilah akan nantinya ditranslasikan menjadi mRNA dan kemudian ditranslasikan menjadi protein. DNA ini terdiri dari susunan-susunan asam nukleat. Di sini bisa kita lihat ada asam nukleatnya, ada adenin, ada basanya ya, ada adenin, sitosin, guanin, timin akan saling berinteraksi. Di sini contohnya ada A, ada T, ada G, ada C misalnya ya. Di antara DNA nukleotida asam nukleat dengan asam nukleat ini akan terbentuk suatu ikatan, dan juga antara untai DNA juga itu akan terbentuk ikatan juga. Nah, ikatan ini antara satu untai dengan untai yang lain itu kita sebut sebagai ikatan hidrogen, di mana C dengan G ini, sitosin dengan guanin ini, itu akan terbentuk 3 buah ikatan hidrogen. Kemudian adenin dengan timin ini akan terbentuk 2 ikatan hidrogen. Di sini kita lihat ada 2 ikatan hidrogen antara A dengan T atau T dengan A. Kemudian antara G dengan C itu terbentuk 3 ikatan hidrogen. Kemudian kita berikut adalah gambar replikasi DNA, di mana ini kita sebut sebagai DNA parent atau DNA yang akan kita perbanyak. Nah, ini warnanya hijau. Kemudian setelah dipisahkan, maka nanti akan kelihatan di sini terpisah yang hijau dengan yang hijau. Kemudian masuklah nanti RNA dan juga DNA melalui berbagai macam proses, sehingga nanti yang warna ungu ini sebetulnya adalah asam nukleat yang nantinya diperbanyak melalui beberapa proses tahapan. Akhirnya akan terbentuklah 2 untai DNA yang baru. Di sini yang warna hijau ini tadi kita sebut sebagai parental, dan ini daughternya. Nah, ini sebagai sebuah latihan buat kita, bahwa tadi kita sudah mengetahui bahwa adenin itu berinteraksi dengan timin. Kemudian sitosin menjadi guanin, atau sebaliknya. Kalau ada timin nanti akan berinteraksi dengan
adenin, kemudian adenin juga akan berinteraksi dengan sitosin akan bereaksi dengan guanin. Nah, tahapan pertama untuk replikasi itu yang pertama adalah memisahkan untainya. Nah, kalau seandainya sudah kita pisahkan, nanti dia akan asam nukleat komplemennya atau lawannya itu akan masuk. Nah, kita tahu bahwa di sini adalah adenin, berarti nanti komplemennya pasti timin. Di sini adenin. Kemudian di sini sitosin, timin, adenin, guanin, sitosin, adenin, timin. Nah, begitu juga sebaliknya. Ini juga ada A, T, G, A, T, C, T, C, G, ini T, ini A, ini A. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bagian yang atas ini persis sama dengan ini. Sedangkan bagian yang ini itu sama persis dengan ini. Tadinya kita hanya punya satu untai, ini satu untai. Sekarang kita punya 2 untai. Nah, ini adalah proses perbanyakan. Ini poin utamanya yang mau disampaikan bahwa ketika dia dipisahkan dan DNA itu diperbanyak, maka adenin pastinya akan berkomplement dengan timin. Timin akan berkomplement dengan adenin dan berikatan hidrogen, kemudian guanin dengan sitosin dan sebaliknya. Proses DNA replikasi itu tentunya melalui beberapa tahap. Di sini bisa kita lihat bahwa kita tahu bahwa DNA itu sebetulnya dia double helix, dia akan berputar. Maka karena dia saling berputar itu, tahap pertama pada saat melakukan replikasi kita butuh enzim topoisomerase terlebih dahulu untuk menghilangkan gulungan superkoil tersebut. Kemudian kita tahap selanjutnya adalah dibantu oleh enzim helikase, di mana enzim ini berfungsi untuk memisahkan kedua untai DNA tersebut. Nah, kalau untai DNA tersebut sudah terpisah menjadi untai 5 aksen dan 3 aksen dan 3 aksen 5 aksen, maka nanti enzim primase itu akan membantu primer RNA untuk masuk ke dalam masing-masing untai DNA tersebut. Nah, kalau primer sudah masuk, maka nanti DNA polimerase akan melakukan reaksi polimerisasi atau reaksi pembentukan polimer, di mana DNA polimerase ini akan memasangkan untai DNA kita dengan asam nukleat komplemennya. Jadi nanti DNA parent 5 aksen ke 3 aksen ini tentunya akan dipasangkan dengan komplemennya, dan begitu juga nanti dengan untai yang di bawahnya. Untai yang dari parent 5 aksen ke 3 aksen itu kita sebut sebagai leading strand, sedangkan untai yang parentnya 3 aksen ke 5 aksen itu kita sebut sebagai lagging strand. Nah, pada lagging strand ini kita lihat bahwa dia terbentuk Okazaki fragment, di mana ada fragmen-fragmen atau pecahan-pecahan atau proses replikasinya itu terputus-putus, berbeda dengan leading strand tadi yang hanya sekali jalan saja proses replikasinya. Nah, di sini terputus-putus sehingga nanti kita harus membuang semua yang ada pada Okazaki primer yang ada pada Okazaki fragment ini. Nah, kalau semua proses replikasi sudah selesai, maka enzim eksonuklease akan membuang semua primer yang ada dan menggantinya dengan DNA. Jadi yang RNA tadi akan diganti dengan RNA. Yang RNA tadi akan diganti menjadi DNA. Dan kemudian DNA ligase akan menyambungkan semua potongan-potongan tadi, jadi antara OH pada 3 aksen dengan fosfat pada 5 aksen di semua
tempat tadi akan digabungkan oleh DNA ligase sehingga kita dapat 2 untai DNA di sini. Nah, mengulas kembali dari proses tadi bahwa topoisomerase ini adalah enzim yang kita butuhkan, untuk memutar atau menghilangkan gulungan-gulungan supercoil ini sehingga dia menjadi lurus. Kemudian setelah itu kita masuk dengan dia dibantu dengan enzim helicase atau helikase yang memisahkan antara untaian yang di atas dengan yang di bawah sehingga dia terbentuk 2 untai. Kemudian enzim primase atau enzim yang membantu nanti untuk memasukkan RNA primer. Jadi ini enzim primase adalah enzim yang membantu memasukkan RNA primer. Kemudian pada tahap berikutnya adalah ada DNA polimerase, di mana DNA polimerase ini merupakan enzim yang membantu untuk melakukan proses pembentukan polimer, yaitu dengan menambahkan asam-asam nukleat. Jadi ini adalah proses replikasi DNA.